Kita lanjut ke ini ya, yang kemarin kata Ana mau Ana bahas. Sebenarnya sih harusnya kan ke sini dulu, karena ini ada yang keluar di yang kayak gini-gini. Cuman ini Ana mau buat terakhir aja, biar sekalian kesini takut ininya lupa ya. Nah ini kebanyakan soal-soal SBMPTN itu ada di rataan gabungan. Rata-rata juga sih, ada rata-rata yang tunggal yang biasa aja ya. Sama di sini, perubahan data. Cuman nanti kalau misalnya insyaallah waktunya cukup Ana bahas juga yang perubahan data. Jadi rataan gabungan ini sebenarnya di SMP udah pernah. Rataan gabungan ini kayak aplikasi ke soalnya gimana sih Jah, misalnya ya ada yang nanya seperti itu. Misalnya gini, misalnya ada 20 orang dengan rata-rata 30 misalnya. Kemudian ada satu orang masuk gitu, si Andi baru masuk nih, nilainya ternyata 80, rata-ratanya berapa gitu, kebayang ya. Jadi ada rata-rata semula, terus datang datang nilai baru atau rata-rata baru, atau nilainya dikurangin. Makanya ini Anda buat min sama plus. Jadi datanya bisa ditambah atau bisa dikurang, ini tergantung sih soalnya ya. Ini nggak harus ditambah, tapi bisa aja ditambah atau dikurang. Udah. Sama Antuna harus paham dulu rumus rata-rata ya. Rumus rata-rata itu kan jumlah semua data ya nggak sih? Jumlah semua nilai di kelas nih, misalnya rata-rata nilai matematika kelas 12. Jumlah semua nilai dibagi dengan jumlah semua siswa gitu bukan sih? Ya, harus paham ini dulu ya. Seluruh siswa sama diapalin yang ininya. Jadi ini rata-rata kali banyaknya orang, bisa dikurang atau ditambah. Kalau ini fleksibel, tergantung nilai juga boleh. Nilai itu maksudnya nilai satu orang misalnya. Kalau ini rata-rata ya, tergantung nih. Nah, Ana contohin ya, NA sama NB ini jumlah orangnya ya. Ini Ana ambil dari soal yang SBMPTN terbaru dulu. Misalnya kita ambil yang enak dulu ya. Afan, Ana mau ambil ke ini dulu ya. Kalau soal yang tadi ada jangkauan belum Ana kasih rumusnya. Ana mau ngambil ke sini dulu. Ini SNMPTN 2009. Ini sering banget keluar, ngulang lagi di SBMPTN berapa gitu kalau nggak salah, tapi Ana lupa. Coba lihat dulu. Nomor 12 ya. Nomor 12 silakan dicatat soalnya. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Tahu nggak sekelompoknya ada berapa orang? Nggak ada kan ya? Dan bilangan yang sebenarnya adalah 36, kebayang nggak? Nilai yang seharusnya 36 tetapi dibacanya malah 56. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Nah di sini Antuna harus paham nih, mana sih yang rata-rata gabungan? Apa sih rata-rata gabungan itu? Ya. Ada yang bisa narik kesimpulan nggak apa rata-rata gabungan itu? Rata-rata gabungan adalah rata-rata yang udah berubah. Ya, rata-rata yang udah diubah itu namanya rata-rata gabungannya. Kebayang? Rata-rata yang sudah berubah adalah rata-rata gabungan. Ingatin itu ya. Berarti tadi rumusnya apa X gabnya? X gabungan. Kalau ini fleksibel ya. XA kali NA. Ini bisa dia apa tadi? Ya nanya kan gak ada. Apa sih? Panah di sini ya. XA kali NA bisa di apa? Ditambah dan dikurang. Nah ini ya fleksibel. Yang ininya terserah si soal. Mau dia rata-rata, mau dia nilai, itu bisa. Per NA plus minus terserah. Kebayang ya Mas Ana ya? Karena ini ya fleksibel aja ngikutin soal. Nah sekarang gini, lihat di soal Antuna. Tadi setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah, berarti ini tadinya rata-rata awal nih ya. Ini rata-rata awal ya nggak?
Ini rata-rata awal nih. Kita buat ini namanya XA kalau rata-rata awal. Udah, berarti yang ini siapa? Rata-rata yang sudah berubah, berarti namanya X gap. Nah, tinggal masukin aja, yuk kita masukin ya. Berarti di sini Ana buat rata-rata gabungannya adalah 37 sama dengan XA-nya tadi 37,5. NA-nya berapa aja? NA-nya nggak ada, udah buat aja N gitu ya. Terus katanya perhatikan. Bilangan yang sebenarnya adalah 36. Berarti ini yang benarnya nggak sih? Bilangan yang benarnya itu harusnya berapa? 36 kan? Tapi dibacanya berapa? 56. Jadi bilangan yang dimasukkan guru itu harusnya 36, bayang ya. Harusnya 36, tapi dibacanya berapa? 56 kan? Nah, berarti yang 56 harus anak keluarin dulu nggak? Ya. Yang 56 harus anak keluarin. Berarti kalau dikeluarin itu berarti kita apain? Kita buang dari kelas, berarti kita apain? Berarti kita kurang 56-nya. Terus kita bakal masukin nilai yang benar gitu, bukan logikanya. Kita bakal masukin nilai yang benar, berarti kita tambahin 36 ya. Dibagi. Awalnya tadi orangnya berapa N kan ya. Nah, terus dikurangin 1 orang, ditambah 1 orang, berubah nggak? Orangnya, jumlah orang ya. Jumlah orangnya berubah nggak? Nggak kan? Ya udah, berarti kayak gini aja nih. Udah deh, dikaliin 37 kali N. 37 N, anak kali silang ke sana ya. Berarti ini sama dengan 37,5 N min 20 ya enggak? Ini anak pindah ke sebelah sana, 20-nya anak pindah ke sebelah sana ya. 20 sama dengan 37,5 N dikurang 37 ya enggak? N. Berarti 20 sama dengan setengah N ya. Setengahnya anak buat gini boleh ya? 2-nya kali ke 20 boleh, jadi 40 sama dengan N. Jadi banyaknya orangnya adalah 40 orang. Pertanyaannya adalah banyak bilangan dalam kelompok tersebut. Berarti selesai di sini gitu. Nah, ini bayangannya seperti ini soalnya. Nih, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Ana mau kasih rumus-rumus ini. Jadi rumus-rumus yang sering dipakai di SBMPTN itu adalah jangkauan atau range. SR ini nggak terlalu dipakai sih kalau untuk rumus ya. Kalau untuk rumus paling cuma ini doang. Cuman kalau di SBMPTN itu nanti pakai ukuran penyebaran data itu kita bakal pakai ini. Ini 3 ini. 2 sih biasanya ya. SR sama S doang. Tapi itu kita nggak pakai rumusnya, nanti Ana jelasin dah ya. Nah, ini harus dihafalkan. Ya, rumus-rumusnya dicatat dan dihafalkan. Ana mau jelasin ke 1 poin ini aja dulu ya. Jangkauan atau range itu adalah kalau misalnya datanya tunggal atau tunggal itu yang gimana sih? Data tunggal itu bukan yang kayak gini, bukan yang banyak nih datanya. Kayak datanya itu 1, 3, 5, 7, 9, berapa gitu. Ya, datanya tunggal namanya. Jangkauan itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kalau data berkelompok, maksudnya adalah data seperti ini misalnya. Atau kayak gambar gini gitu. Itu data berkelompok namanya. Jangkauannya rumusnya adalah titik tengah yang besar dikurangin titik tengah yang kecil. Jadi misalnya di sini. Ini kan data terkecil ya. Ini data terbesar. Jadi yang tentunya data adalah ini sama ininya aja. Tengahnya berapa sih? Cara nyari titik tengah gimana? Tambahin bagi 2 kan? 1 tambah 5 6 bagi 2 3. Berarti terkecilnya 3 nih. XI kecilnya 3. Yang besar 16 sama 20. Berarti 36 bagi 2 36 bagi 2 18. Berarti terbesarnya 18. 18 kurang 3 15. Oh, berarti jangkauan untuk data berkelompok yang ini adalah 15 gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, Ana mau masuk ke soal nomor 13. 13. Soal SIMAK juga tahun 2009, ini berulang juga di SIMAK 2012. Kalau yang di akhir-akhirnya Anda belum lihat ya. Anda masuk ke nomor 13 dulu.
Afwan, waktunya ternyata udah 10 menit. Nanti kalau misalnya Ana upload nanti malah kelamaan. Jadi Ana sampai di sini untuk pembahasan ininya ya. Pembahasan yang part 2. Nanti Ana bakal bahas 3 soal lagi. Itu nanti kita masuk ke part 3 ya.